Pangeran, akhirnya tiba juga ya hari perdana kita tampil di publik. Hari ini kamu cantik. Ih, apa sih? Aku curiga pangeran ngomong begitu pasti mau meminta sesuatu dari aku. Tapi pangeran nggak bisa minta sekarang loh. Hari ini aku mau fokus jalanin misi ubah ayah jadi antagonis sejati. Ternyata hayalan liarnya tidak berubah sama sekali ya. Senang bertemu. Senang bertemu. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan Nona Bertia Ibil Noches tunangan saya. Menyebut tingkahnya tidak biasa, mungkin tidak sopan. Tapi perilaku Nona Bertia kali ini benar-benar mempresentasikan seorang bangsawan. Cita-citanya untuk menjadi mawar hitam yang paling anggun memang agak eksentrik. Tapi dia tetap mempelajari etika bangsawan. Ya ampun, Nona Bertia, Anda tambah cantik saja. Fiskal Lori Konseptie. Andai saya bisa mengajak Anda mampir ke kediaman saya. Dia tidak sungkan menyentuh tunangan seorang putra mahkota ya. Punya hubungan apa dia dengan Nona Bertia? Fiskal, apa Anda bisa mendekat sebentar? Kenapa? Mohon maaf mengganggu, Fiskal. Sepertinya Nona Bertia sedang dalam keadaan kurang sehat. Izinkan kami untuk undur diri terlebih dahulu. Ada apa? Tunggu sebentar. Pangeran Cecil. Kenapa tiba-tiba kita pergi? Nona Bertia, tolong jawab aku dengan jujur. Buku panduan menjadi antagonis yang kamu tulis, kamu dapatkan dari Viscount Lori Constaptie. Kok pangeran tahu? Jadi pangeran baca bukunya. Aduh, aku malu banget. Sudah kuduga. Bisa kamu ceritakan kepadaku secara detail? Waktu Viscount datang ke kediaman kami buat ngunjungin ayahku, aku ingat. Dia salah satu orang yang mendorong ayah untuk masuk ke dunia kejahatan, menjadi antagonis. Makanya aku berusaha untuk bisa berteman sama dia. Setelah cukup dekat, aku berhasil membujuk dia membicarakan tentang perilaku jahatnya. Begini, Nona Bertia. Viscount itu dikenal menyukai gadis-gadis muda. Dia adalah orang bejat yang memiliki ketertarikan kepada gadis di bawah umur. Apa? Apa dia pernah menyentuhmu? Waktu itu... Dia berpura-pura menjadi bangsawan tua yang ramah kepada anak-anak. Wajar Nona Bertia tak menyadarinya. Tidak apa-apa, Nona Bertia. Serahkan saja semuanya kepadaku. Aku tidak akan tinggal diam saat ada orang yang menodai tunanganku. Aku tidak sepengecut itu. Makanya, ceritakan agar aku bisa melindungimu. Siapa lagi orang yang sudah kamu temui? Gak ada. Orang lain yang membujuk ayahku di game itu adalah Kon-Kon Morno dan Baron Sagil. Aku belum bertemu mereka sampai sekarang. Nona Bertia, jangan lagi membahayakan dirimu seperti ini. Baik, Pangeran. Aku gak akan pernah membahayakan diriku kayak gini lagi. Mulai sekarang, aku akan lebih waspada waktu ngedeketin mereka. Kenapa dia malah mau melanjutkannya? Tidak boleh. Mendekati mereka itu sangat berbahaya. Aku sangat khawatir. Gak apa-apa, Pangeran. Kalau aku nyerah sekarang, bisa-bisa nanti di masa depan Pangeran gak dapat happy ending. Makanya aku akan terus berusaha. Kalau sudah seperti ini, dia tidak akan mendengarkanku. Tapi dalam situasi seperti ini, jika berhasil kutangani, ini jadi kesempatan membersihkan kebusukan di kerajaan ini. Pangeran, apa yang terjadi sebenarnya? Apa putri saya membuat masalah di acara itu? Tuan Noches, ada hal penting yang perlu kita bahas. Silakan duduk di sebelah sini. Sebenarnya, saya mendengar rumor bahwa Count Conmorno dan juga Baron Sagil serta Viscount Constaptie terlibat dalam kegiatan ilegal. Apa? Dari yang saya dengar, mereka juga berencana untuk mengajak Anda, Tuan Noches. Mengajak saya? Tampaknya Viscount Constaptie sudah mulai mendekati Nona Bertia. Dia bahkan berbuat tidak pantas pada putri Anda. Hah? Anda bilang apa? Keterlaluan? Sejauh ini memang hanya sebatas menyentuh saja, tapi putri Anda mengeluh kepada saya. Tolong jangan bahas lagi tentang hal ini dengan dia. Bertia. Agar Nona Bertia tidak mengetahui soal rencanaku, aku harus pastikan ayahnya tetap diam. Saya ingin menyingkirkan mereka, tapi rencana ini hanya boleh diketahui oleh kita berdua. Karena itu, kerjasama Tuan Noches menjadi hal yang sangat penting. Kerjasama?
Saat ini, orang-orang itu sedang berusaha mendekati Anda. Karena itu saya ingin Anda menjadi mata-mata saya dan menemukan bukti kuat dari kejahatan mereka. Tentu saja, Pangeran. Saya akan hancurkan hama-hama busuk itu dengan tangan saya sendiri. Rencana awal sudah siap, tetapi akan sulit bagi Tuan Oces untuk mengawasi ketiga bangsawan itu sendirian. Aku sendiri ingin mengawasi mereka, tapi itu sulit. Karena sebentar lagi aku harus tinggal di asrama Akademi Hal. Setelah di sana, aku tidak bisa bergerak sebebas sekarang. Membosankan. Standar edukasi di sini tinggi, tapi bagi keluarga kerajaan tidak ada hal baru yang bisa kau pelajari. Andai saja Nona Bertia di sini. Pangeran Cecil! Tidak mungkin. Pangeran Cecil! Tidak boleh. Putra mahkota harus tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Nona Bertia, ada apa sampai datang jauh-jauh ke sini? Pangeran, aku harus gimana? Bayinya. Sebentar lagi bayinya akan lahir. Sebentar lagi bayinya akan lahir. Kalau begini skenarionya. Meskipun di sini memang membosankan, aku tidak menyangka akan terjadi kekacauan seperti ini. Hebat sekali, Pangeran Cecil. Dia laki-laki sejati. Tidak, aku tidak akan pernah menyentuh tunanganku sebelum kami benar-benar menikah. Zeno, nanti kamu akan menyesalinya. Pangeran, maaf kalau jadinya aku malah merepotkanmu ya. Ini harusnya kabar bahagia, tapi aku nggak bisa sepenuhnya merasa bahagia. Sebaiknya kamu berhenti bicara sembarangan yang bisa membuat orang salah paham. Nona Bertia, bisa jelaskan siapa yang hamil dan siapa yang menghamili? Aku nggak tahu harus gimana. Nona Bertia, jelaskan pelan-pelan kejadian. Kalau tidak dijelaskan, aku juga bingung harus berbuat apa. Maafkan aku tidak sopan. Tidak apa. Lalu, sekarang siapa yang hamil, siapa yang menghamili? Pastinya ibuku yang lagi hamil dan yang menghamilinya tentu ayahku. Memangnya siapa lagi? Apa? Bukan aku yang hamil loh ya. Aku sama pangeran bahkan belum pernah ciuman. Kalian semua udah salah paham. Gak gitu maksudnya. Kamu tenang saja, sekarang mereka sudah paham situasinya. Kalau aku sampai mendengar rumor aneh, kalian paham jadinya kan? Iya. Akan aku siapkan kereta. Mau aku antar sampai ke kediaman keluarga Noces? Kamu bisa menjelaskan semuanya di perjalanan. Aku tadi datang ke sini naik keretaku sendiri kok. Biasanya aku lari. Maksudnya kalau jalan kaki ke sana itu jauh banget loh. Perjalanan ke kediaman keluarga Noces butuh waktu sekitar 2 jam naik kereta. Tidak perlu sungkan, biar aku antar ya. Aku tidak mau terlihat seperti pria jahat yang mengusir tunangannya, yang sudah jauh-jauh datang untuk menemuiku. Aku senang kalau pangeran mikirnya gitu. Tapi kalau aku lebih lama sama pangeran, aku bisa mati karena nahan rasa malu. Tenang saja, setelah kita berduaan di kereta, aku bisa memberimu ciuman pertamamu. Bertia. Kenapa teriak seperti itu? Sejak kapan reaksinya jadi seperti kucing? Pangeran, Reaksi Nona Bertia itu sangat menggemaskan. Aku tidak tahan menggodanya. Ini bukan balas dendam karena dia tadi hampir membuat ketenanganku hilang. itu dia. Sifat liciknya muncul lagi. Tapi Bertia ya. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilnya begitu. Kami merasa terhormat atas kunjungan Anda, Pangeran Cecil. Kamar Bertia pertama kali aku masuk. Benar juga, dia sering memakai perhiasan dengan warna-warna seperti itu. Apa itu warna kesukaannya? Jangan-jangan dia memilih warna itu karena sesuai dengan warna rambut dan mataku. Apa ini? Kenapa aku merasa gelisah? Pangeran, mengenai kelahiran adikku, Anes. Aku sungguh minta maaf. Bertia, jangan membungkuk. Aku bingung kenapa kamu tiba-tiba minta maaf. Bisakah kamu jelaskan terlebih dahulu? Pangeran. Jadi berdasarkan skenario di game, keluarga Noces tidak memiliki ahli waris. Karena itu mereka mengangkat seorang putra dari keluarga jauh. Tapi karena ibumu selamat dari wabah, akhirnya dia melahirkan seorang putra.
yang menyebabkan skenarionya berubah. Benar seperti itu kan? Di skenario dalam gamenya, ayahku sudah mengadopsinya. Dengan nama Kurgan de les Noches, dia juga ikut masuk ke Akademi Hall bersama pangeran. Dengan cepat, dia menunjukkan kecerdasannya dan menjadi kandidat sebagai ajudan pribadi pangeran. Orang di luar keluarga bangsawan tidak akan mudah untuk masuk ke Akademi Hall. Jika dia memang seberbakat itu, sungguh sangat disayangkan. Menghindari kemungkinan dia dan sang protagonis akhirnya bersama sebenarnya adalah hal yang bagus. Tapi, Bukankah dulu kamu bilang kalau aku yang ditakdirkan bersama sang protagonis? ada banyak pilihan calon jodoh di game itu. Ceritanya bisa aja berubah tergantung pilihan dari sang protagonis. Bukankah aku udah pernah ceritain ya? Kenapa dia bisa lupa memberitahu informasi penting seperti itu? Belum. Kalau begitu, kita tidak perlu membatalkan pertunangan. Biarkan orang lain saja yang jadi pasangan sang protagonis. Nggak bisa. Kalau begitu, nanti pangeran akan... Bertia, Nggak ada apa-apa kok. Pokoknya, aku mau pangeran nantinya dapat happy ending sama sang protagonis. dia sedang berusaha keras untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Jadi, calon jodoh sang protagonis itu siapa saja mereka? Semua calon jodohnya adalah kandidat ajudan pribadi pangeran. Kalau aku sebutkan namanya, Tuan Volt Nohkins, Tuan Charles Lawnell. Kemungkinan dia bisa tahu nama-nama kandidat ajudanku itu sangat kecil. Ingatan tentang kehidupan masa lalunya tidak mengada-ngada. Seharusnya skenarionya akan menciptakan semacam alur yang mengatur semuanya. Sampai ada sebuah kejadian penting yang mempertemukan mereka dengan sang protagonis. Tapi, kalau ternyata alur skenario itu tetap memaksa menjadikan Kurgan diadopsi keluargaku, aku punya firasat. Ada hal buruk yang nantinya akan menimpa adikku, Anes. Akhir-akhir ini, aku terus mencemaskan hal ini. Begitu ya. Jadi itu sebabnya dia gelisah. Bertia memang begitu. Bertia, skenario yang seharusnya adalah orang yang bernama Kurgan ini masuk ke Akademi Hall dan menjadi kandidat ajudan pribadiku kan? Itu, iya kayaknya sih begitu. Begitu. Aku punya ide bagus. Bisakah kamu percayakan sisanya padaku? Makanya kalau punya otak itu dipakai. Itu sebabnya orang miskin kayak kalian mau sampai kapanpun tetap aja miskin. Astaga. Kami gak butuh bantuan Anda. Aku pulang. Halo, maaf sudah mengganggu. Namaku Cecil Glow Alfasta. Aku datang untuk membahas hal penting. Putra mahkota. Kamu tidak perlu bersikap formal. Silakan berdiri dan duduk di sana. Oh iya, masalah keluhan warga pada pemerintah setempat, kini keluhan tersebut sudah sampai ke istana kerajaan. Karena kamu masih kerabat jauh Bertia, sepertinya aku bisa menanyakan langsung kepadamu. Pangeran, Anda datang jauh-jauh hanya untuk itu. Sebagai keluarga kerajaan, sudah kewajiban kami untuk mendengarkan suara rakyat. Ayahku selalu berpesan begitu. Aku tidak berbohong. Aku hanya tidak mengatakan seluruh kebenarannya. Menurut kamu, seperti apa pimpinan pemerintahan di wilayah ini? Menurut saya, dia memiliki cara berpikir yang sangat logis. Secara keseluruhan, menurut saya dia layak untuk dihormati. Tidak kusangka. Hanya saja, cara dia menyampaikan sesuatu itu sangat buruk. Sepertinya itu yang membuatnya sering disalahpahami dan terkesan negatif. Contohnya? Belum lama ini, demi membayar pajak, ada beberapa warga yang memanen hasil tani mereka sebelum musim panen. Beliau memarahi mereka soal itu. Tanaman itu harusnya bisa memberi 2 kali lipat hasil panen dalam 2 minggu lagi. Seandainya mereka meminta keringanan, beliau pasti membantu. Hasil panen para petani juga akan lebih baik. Sebenarnya yang dikatakannya itu ada benarnya. Hanya saja penyampaiannya terlalu kasar. Makanya kalau punya otak itu dipakai. Kasar sekali. Anda ini ya. Begitu situasinya. Wah, Padahal beliau hanya ingin memastikan rakyatnya hidup makmur. Masalahnya tidak ada yang benar-benar bisa memahami niat baiknya. dengan ini terbukti dia sesuai dengan laporan dari utusanku. Dia mampu menilai dan membedakan fakta secara objektif. Kamu lulus, Kurgan. Hah? Aku akan memberikan sebuah tugas untukmu. Tugas? Baru-baru ini, ada bangsawan yang terlibat kegiatan ilegal. Aku ingin kamu menjadi anak angkat mereka dan bekerja sebagai informanku. Keluarga Noces tidak bisa mengadopsinya. Aku buat dia diadopsi keluarga bangsawan lain. Itu bisa membantu tugas mata-mata Tuan Noces, dan skenario-nya tetap berjalan. Tentu saja aku akan memberikan semua bantuan yang aku bisa. Tapi kamu juga akan berada dalam posisi yang berbahaya.
Bagaimana? Saya sudah pasrah dengan hidup. Saya pikir akan menjalani hidup seperti ini selamanya. Tidak pernah saya menyangka bahwa Anda memilih saya yang berasal dari kalangan bawah. Saya, Jurgen Neresmardan, akan membalas budi dan bersumpah setia pada pangeran. Saya akan mengabdi jiwa dan raga pada Anda. Kira-kira begitulah. Kurgen akan masuk ke akademi sesuai dengan apa yang terjadi dalam skenario-nya. Terima kasih banyak, Pangeran. Sekarang ayahku juga udah jauh lebih akrab sama para bangsawan jahat itu. Semuanya lancar. Lebih tepatnya ayahmu sedang memata-matai mereka. Sekarang kalau kita mencegah harem terbalik terjadi, ini bakal sempurna. Harem terbalik. Harem terbalik itu adalah salah satu perempuan punya banyak pelayan laki-laki. Mencintai dan dicintai banyak laki-laki sekaligus. Tapi itu mustahil. Jika seorang ratu terlibat perselingkuhan, itu termasuk kejahatan berat. Meski begitu, karena saling mencintai, mereka tidak bisa berpisah. Jadi mereka rela untuk dimadu. Alur seperti itu juga ada. Kenapa kamu terlihat bangga mengatakannya? Orang yang membiarkan percintaan mengganggu urusan kerajaan, orang sebodoh itu belum pernah ada. Dalam beberapa game, sang tokoh protagonis bisa saja menggunakan mantra pemikat. Tapi setahu aku di dunia ini tidak ada sihir. Oh, maksud kamu roh cahaya yang punya kekuatan seperti itu? Kurang lebih begitu. Roh, Menyucikan jiwa yang kotor dan membawa kebahagiaan pada jiwa yang baik itulah roh cahaya. Mereka bisa memberikan efek yang sama, seperti efek sihir yang ada pada mantra pemikat. sebentar, tunggu dulu sebentar. Di dunia ini ada roh. Bukankah kita berdua juga punya ikatan dengan roh? Eh, Oh iya, kamu belum pernah memberitahuku di mana kamu menemukan Kuro. aku nemuin dia di hutan dekat kediamanku. Kapan kamu memberi dia nama Kuro? Waktu pulang sehabis jalan-jalan, aku terjatuh dan lututku terluka. Terus Kuro datang gitu saja dan menjilatnya. Saat itulah aku namai dia Kuro. Benar, kalau begitu, ini roh kegelapan tingkat tinggi yang mengikat jiwanya dengan kamu. Ikatan bisa terjadi dengan cara memberi roh sebuah nama dan darah. Kalau Zeno ini, dia roh yang terikat denganku. Tunggu sebentar, otakku nggak bisa mencerna semua ini. Zeno, baik. Kalau kamu mau mencari tahu tentang roh, kamu bisa pelajari semua buku ini. Semangat belajarnya, Bertia. Tidak kusangka, ikatan cinta dengan sang protagonis yang memakai kekuatan roh cahaya untuk memikat pasangannya. Itu cara yang berlebihan untuk memikat orang sepertiku.